Tom Sam Kong adalah seorang biksu suci yang hidup di bawah naungan dinasti Tang. Ia bukan siapa-siapa di mata dunia saat itu. Bukan pejabat, bukan jenderal, bukan bangsawan. Tapi semangat dan pikirannya lebih tinggi dari gunung manapun yang akan ia lintasi kelak. Ia tumbuh dalam pengabdian pada ajaran Buddha, namun ia tak puas hanya mempelajari terjemahan sutra yang tersebar di Tiongkok. Ia menemukan banyak ketidakcocokan, salinan yang keliru, bahkan ajaran yang menyimpang dari sumber aslinya. Bagi Tom Sam Kong, pencarian kebenaran bukan hanya tugas spiritual, tetapi juga tugas moral. Apa gunanya membawa lentera bagi dunia jika apinya berasal dari kabut? Ia pun menyampaikan niatnya kepada Kaisar Tang Taizong. Ia ingin pergi ke India, tanah kelahiran Buddha, untuk mengambil sendiri kitab suci yang orisinal. Kaisar, yang memahami nilai kebenaran dalam ajaran Dharma, merestui niat itu. Dan teruang tersnit mengucapkan dunia sang biksu yang percaya fungsinya niat akan penuh gangguan, baik dari luar maupun dari dalam diri sendiri. Dewa Guanyin, Dewi Welas Asih, mengetahui bahwa perjalanan ini bukan hanya menempuh medan, tetapi juga menempuh batin. Ia memilih 3 makhluk spiritual yang dulunya berdosa, tapi memiliki potensi besar untuk ditebus. Seekor kera sakti, seekor manusia babi, dan seorang siluman sungai. Ketiga makhluk itu tak hanya menjadi pelindung fisik Tom Sam Kong, tetapi juga cerminan dari sisi gelap manusia yang harus dijinakkan dalam perjalanan menuju pencerahan. Sun Wukong adalah yang pertama direkrut. Ia dulu dikenal sebagai kera nakal dari Gunung Bunga Buah, seekor makhluk yang lahir dari batu dan memperoleh kekuatan luar biasa melalui pelatihan Taois. Ia pernah menantang langit, mengalahkan Jenderal Surga, bahkan duduk di tahta Jiok tanpa izin. Tapi akhirnya ia dihukum oleh Buddha dan disegel di bawah gunung selama 500 tahun. Ketika Tom Sam Kong datang dan membacakan sutra suci di kaki gunung itu, segel pun runtuh. Sun Wukong dibebaskan, namun harus berjanji untuk melindungi sang biksu tanpa melukai siapapun tanpa izin. Ia mengenakan cincin emas di kepalanya yang dapat diketatkan oleh Tom Sam Kong jika ia membangkang. Meski keras kepala dan cepat naik darah, Wukong sangat setia dan juga sangat cerdas. Zubaji adalah murid kedua. Dahulu ia adalah jenderal langit bernama Tian Peng. Tetapi karena mabuk dan menggoda Dewi Bulan, ia diusir dari surga dan lahir kembali ke dunia sebagai makhluk setengah manusia, setengah babi. Ia tinggal di sebuah desa dan dikenal suka makan, tidur, dan menggoda wanita. Tapi ia juga kuat, ahli bertarung, dan meskipun suka mengeluh, selalu kembali melindungi gurunya di saat paling kritis. Ia tidak memiliki kejernihan Wukong atau kesabaran Wu Jing, tapi kejujurannya, meskipun terkadang kekanak-kanakan, menjadikan perjalanannya bermakna. Ia adalah cerminan dari nafsu duniawi yang belum padam, tapi mau ditun. Sha Wujing, si ketiga, dulunya adalah dewa pengawal istana langit. Tapi suatu kali, ia secara tak sengaja menjatuhkan guci giok milik Ratu Surga dan diusir ke dunia bawah sebagai siluman sungai. Ia tinggal di sungai pasir, memangsa orang yang menyeberanginya. Tapi setelah bertemu Tom Sam Kong dan Sun Wukong, ia menyesal dan bergabung sebagai pelindung. Berbeda dari Wukong yang keras dan Baji yang lucu, Wu Jing tenang, pendiam, dan penuh dedikasi. Ia jarang bicara, tapi jika ia berjanji, ia first embrace and restabilize rank as quotes and posterity. Perjalanan pun dimulai. Mereka menempuh ribuan mil dari Tiongkok ke barat, melintasi pegunungan es, gurun berapi, lembah berkabut, dan hutan penuh siluman. Sepanjang perjalanan, mereka dihadapkan pada lebih dari 81 ujian, bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam. Kebingungan, kesombongan, kemarahan, ketakutan, dan keinginan. Banyak siluman ingin menangkap Tom Sam Kong karena dagingnya dianggap mampu memberikan keabadian. Tapi justru para siluman itu, entah yang menyamar sebagai putri cantik, biksu suci palsu, atau raja angin, merupakan bentuk-bentuk ilusi batin yang harus ditaklukkan. Dalam satu peristiwa, mereka bertemu siluman tulang putih yang menyamar menjadi penduduk desa dan menjebak Tom Sam Kong. Wukong mencurigainya dan langsung membunuhnya. Namun Tom Sam Kong marah, menganggap Wukong terlalu kejam dan tidak sabar. Ia bahkan mengusir Wukong. Peristiwa ini menjadi salah satu titik balik dalam hubungan guru dan murid. Tom Sam Kong akhirnya menyadari bahwa intuisi dan pengalaman Wukong juga merupakan bagian dari kebijaksanaan, bukan hanya kesaktian semata. Tanpa Wukong, mereka hampir tewas dalam cengkraman siluman berikutnya. Setelah sadar akan kesalahannya, Tom Sam Kong berdoa memanggil kembali Wukong, dan Wukong, meskipun sempat merasa dikhianati, kembali tanpa dendam.
Ia sadar, sang guru pun sedang menjalani proses pertumbuhan spiritual. Di lain kesempatan, Baji tergoda oleh gadis siluman yang menyamar sebagai putri dan hampir meninggalkan rombongan. Tapi kemudian saat mengetahui semuanya adalah ilusi, ia merasa hancur dan menangis. Ia tidak bangga akan kegagalannya, tapi ia tidak melarikan diri. Ia kembali meminta maaf dan mulai belajar untuk menahan keinginan dalam dirinya. Xiao Wujing, di sisi lain, jarang menjadi sorotan. Tapi justru karena itulah ia menjadi penopang perjalanan mereka. Ia menyeberangkan guru dan rekan-rekannya melalui sungai, memanggur puzzle common, menjaga logistik semua tanpa mengeluh. Ia bukan pahlawan dalam cerita, tapi tanpanya, perjalanan tidak akan pernah sampai. Dalam banyak cobaan, bukan kekuatan fisik yang menyelamatkan mereka, melainkan keteguhan hati, kerjasama, dan doa Tom Sam Kong. Ia tetap membaca sutra, berpuasa, dan bermeditasi meskipun dalam keadaan terancam. Ia tidak pernah membalas kekerasan dengan kekerasan. Kepercayaannya bahwa setiap makhluk bisa berubah menjadi cahaya, bahkan siluman sekalipun menjadi daya tarik tersendiri. Setelah belasan tahun menempuh perjalanan, mereka akhirnya sampai di India dan tiba di Biara Agung di puncak Gunung Vultur. Tapi di sana, mereka malah diuji satu kali lagi oleh biksu penjaga. Mereka diberikan kitab kosong, simbol dari kebijaksanaan palsu. Tom Sam Kong tidak marah, ia hanya tersenyum dan berkata, "Kalau kitab ini kosong, biarkan kami tetap membawanya. Kosong adalah awal dari pemahaman." Sang penjaga akhirnya tersentuh dan memberikan kitab asli. Mereka pulang ke Tiongkok dengan naskah-naskah emas, tapi lebih dari itu, mereka pulang dengan batin yang telah dibentuk ulang. Wukong tidak lagi mudah marah, Baji lebih tenang, Wujing lebih percaya diri, dan Tom Sam Kong lebih bijaksana. Sesampainya di Chang'an, mereka disambut sebagai pahlawan. Tapi mereka tidak tinggal di istana. Mereka kembali ke tempat sunyi mereka. Wukong ke Gunung Bunga Buah, Baji ke pegunungan desa, Wujing ke sungai tempat ia bertapa, dan Tom Sam Kong ke biara tempat ia mengajar. Namun warisan mereka tak pernah sunyi. Cerita tentang perjalanan ke barat bukanlah kisah petualangan biasa. Itu adalah kisah tentang perubahan batin, tentang menaklukkan diri sendiri, tentang menemukan makna di balik penderitaan. Tom Sam Kong bukan tokoh agung karena ia sakti, tapi karena ia sabar dan memaafkan. Sun Wukong bukan hebat karena tongkatnya, tapi karena ia belajar merendah. Zhu Baji bukan berharga karena kekuatannya, tapi karena ia jujur tentang kelemahannya. Xiao Wujing bukan dikenal karena aksinya, tapi karena ia setia tanpa suara. Hingga kini, kisah mereka tetap diceritakan, bukan hanya sebagai dongeng, tapi sebagai cermin tentang bagaimana manusia bisa bertumbuh. Bahwa setiap orang memiliki sisi kera, babi, dan siluman dalam dirinya. Tapi bersama ketulusan, bimbingan, dan kemauan untuk berubah, semua bisa menjadi pembawa cahaya, seperti Tom Sam Kong dan murid-muridnya di jalan menuju barat.